Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Silvi. Di sini saya sedang bekerja pada klinik Medika. Sebelumnya saya izin mengcross-check dari data diri Bapak. Namanya Bapak Ahmad, usianya 30 tahun, tinggalnya di Sindang Indramayu. Nah, berdasarkan data yang saya baca, Bapak itu mengeluhkan adanya patah tulang, dan juga di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak untuk memastikan apakah benar adanya patah tulang atau tidak. Dan juga di sini adanya sprinting dan juga bandaging, di mana teknik itu menggunakan penyangga kayu dan juga perbanyak elastis, di mana fungsinya itu untuk melindungi jaringan di daerah lukanya, seperti adanya otot, jaringan, dan juga pembuluh darah. Nah, di mana di sini itu tekniknya itu digunakannya itu sementara, Pak. Apakah Bapak setuju? Nah, baik, sebelumnya saya izin mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, di mana yang pertama itu saya akan melakukan inspeksi, Pak. Di mana kalau misalnya inspeksi ini kita lihat di sini adanya memar ataupun hematoma, dan juga di sini kita lihat adanya swelling ataupun pembengkakan, dan juga di sini kita lihat tidak adanya luka terbuka karena lukanya itu berada di bagian dalam, dan juga di sini kita lihat adanya deformitas, yaitu adanya kelainan pada bentuk tulang ataupun tulangnya itu bengkok atau mengalami pemendekan. Nah, setelah itu saya akan melakukan palpasi, Pak. Di mana kalau misalnya palpasi ini kita raba, di sini adanya diskontinuitas, di mana diskontinuitas ini yaitu adanya pada bagian tulangnya itu terpatah menjadi dua secara transversal. Nah, setelah itu juga kita raba, di sini adanya bunyi crepitus. Nah, bunyi itu dihasilkan karena kita akan melakukan palpasi, Pak. Nah, ketika palpasi di sini akan terjadinya bunyi crepitus. Nah, selanjutnya di sini juga sini adanya tenderness, di mana kalau tenderness ini dihasilkan ketika kita raba itu terasa sakit. Nah, selanjutnya di sini juga adanya deformitas, yaitu adanya pembengkokan dan juga pemendekan tulangnya. Nah, setelah itu di sini juga adanya swelling ataupun pembengkakan pada daerah soft tissue ataupun jaringan lunak. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan penilaian pada fungsi sarafnya atau status neurovaskularnya. Di mana yang pertama itu saya akan melakukan bagian yang sensorinya, di mana kalau misalnya sensor itu dilakukan pada ujung distal sampai ke proksimal. Dilakukannya itu di permukaan kulit pada kedua kakinya. Bapak, ketika saya meraba dengan menggunakan kapas, apakah terasa, Pak? Terasa. Pada bagian kaki kanan dan juga kaki kiri itu apakah sama atau beda? Sama. Nah, selanjutnya di sini ketika diraba itu terasa, maka dia itu normal ataupun tidak adanya kelainan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan penilaian pada motoriknya. Bapak silahkan menggerakkan dari jari-jarinya, Pak. Nah, di sini ketika pasien itu dapat menggerakkan jari-jarinya, maka di sini itu tidak adanya kelainan ataupun normal. Nah, selanjutnya itu pada daerah vaskular, di mana kalau misalnya pada daerah vaskular itu, Bapak, di sini kita lihat pada distal pulsasinya, di mana dapat diraba pada arteri dorsal pedisnya yang pertama itu, yaitu berada di garis tengah antara ibu jari ataupun di jari kedua, ataupun berada di antara ibu jari ataupun jari kedua. Nah, kita tekan dengan menggunakan 3 jari. Di sini jika adanya denyutan, maka dia itu normal ataupun tidak adanya kelainan. Dimana kalau misalnya yang kedua itu dia itu yaitu adanya capillary reveal, di mana dia itu berada di ujung jari atau di bawah kuku. Kita tekan sampai berwarna pucat dan juga kita lepaskan sampai berwarna merah dalam waktunya itu 2 detik. Dimana itu tuh normal, Pak, atau tidak adanya kelainan. Nah, selanjutnya di sini dapat saya simpulkan bahwa Bapak itu tadi adanya memar, adanya hematoma, lalu adanya shortening, dan juga di sini Bapak tidak adanya luka ataupun di sini juga tidak adanya abnormalitas motorik dan juga sensasinya, Pak. Nah, selanjutnya Bapak didiagnosis adanya close fracture di sepertiga tengah kaki bawah. Nah, di mana selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakannya, Pak, ya. Di mana untuk yang pertama ini kita ada bahan-bahannya. Yang pertama itu di sini adanya scalp, lalu di sini adanya bandages, lalu di sini adanya padding, dan juga di sini ada penguncinya. Dimana untuk yang pertama itu kita pemilihan dari spaknya itu sesuai dengan ukuran dari kakinya, yaitu meliputi 2 sendi. Yang pertama itu dari sendi lutut dan juga sendi ankle. Dimana untuk yang kedua itu kita melakukan penilaian dari sensorinya, dimana penilaian dari vaskularnya itu dimana dia itu untuk sensori itu normal, motorik itu normal, dan juga tadi pada daerah vaskularnya itu normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan traksi, dimana untuk traksi ini kita itu membutuhkan asisten untuk membantunya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan traksi dengan bantuan dari asisten, di mana traksi ini dia itu untuk mengembalikan posisi tulangnya itu ke bagian posisi anatomis, dan juga traksi ini dilakukan pada awal hingga akhir itu posisinya itu harus sama. Nah, mungkin dibantu.
Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemilihan dari spalknya itu berada di 3 tempat. Jadi yang pertama itu pada daerah posterior, lalu medial dan juga lateral. Kita letakkan untuk spalknya pada daerah posterior, medial, dan juga lateralnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemasangan dari paddingnya untuk daerah yang menonjol. Dimana jika kalau misalkan yang pertama itu, dimana kalau misalkan malleus, dimana dari malleus itu bagian medial dan juga lateral, dan juga adanya pada daerah condyle, dimana kalau misalkan condyle juga, dimana kalau misalkan awalnya itu malleus atau di ankle di sini. Nah, selanjutnya juga adanya di condyle. Nah, dimana selanjutnya saya akan melakukan pemasangan dari benjesnya sendiri dari arah distal ke proksimal. Nah, di sini pemasangan benjesnya itu tidak boleh terlalu kencang dan juga tidak boleh terlalu longgar. Nah, kita lihat dari pemasangan benjesnya. Di sini jika pemasangan benjesnya itu jika kurang, maka akan kita tambahkan. Nah, di sini kita akan tambahkan kembali. Kita lilitkan kembali ke arah ujung potongnya. Kita lilitkan dan juga harus mematuhi di garis tengah dari benjesnya. Di sini kita pasang. Sini kita pasang sampai menutupi bagian atas lututnya. Nah, sudah, setelah itu kita akan melakukan penguncian dari benjesnya sendiri. Nah, setelah itu kita akan menilai dari status neurovaskularnya, dimana Bapak jika saya raba apakah masih terasa? Bisa digerakkan dari jari-jarinya, Pak. Dan juga di sini kita raba pada daerah arteri dorsalis pedisnya masih ada denyutan. Nah, setelah itu Bapak jika adanya tanda dari kompartemen sinus seperti adanya nyeri atau pain atau adanya tenderness dan juga tidak adanya atau tidak terasa nadinya itu dan juga adanya lumpuh, maka Bapak harus datang kembali untuk melakukan terapi lanjutan ya, Pak ya. Apakah Bapak mengerti, Pak? Apakah ada yang ditanyakan? Nah, di sini saya akan melakukan dokumentasi medisnya, Pak. Jadi yang pertama itu di sini harus mencatat dari tanggal dan waktu pemasangannya. Lalu di sini juga harus melakukan pencatatan dari ukuran dan juga jenis dari scalpnya tadi, dan juga respon Bapak terhadap prosedur yang dilakukan dan juga dokter yang menanganinya, yaitu saya. Mungkin Bapak, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.